silakan dihadirkan tersangkanya. Laksana urutannya saudara C, saudara terdakwa C di Papua atau saudara dalam keadaan sehat. Siap, Yang Mulia. Saudara Ramadhania Adian Salaki sehat. Saudara Anugrah Adian Salaki sehat. Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Hari ini berdasarkan agenda persidangan masih kita akan mendengarkan keterangan saksi. Saudara Tuntung, apakah hari ini ada saksi yang hadir? Mohon izin Yang Mulia, kita memanggil saksi hadir semua, saksi fakta 3 orang, ahli 1 orang. Sudah ruang sidang Yang Mulia. Siap. Baik. Cara pemeriksaannya seperti apa? Mohon izin Yang Mulia, kami tim penuntut umum mengusulkan kalau penasihat hukum terdakwa dan terdakwa tidak keberatan dan Yang Mulia majelis mengizinkan untuk saksi fakta diperiksa secara bersamaan untuk ahli tertentu. Terima kasih Yang Mulia. Tim penasihat hukum terdakwa dan permintaan dari tim penuntut umum perkara ini agar saksi fakta yang diperoleh diperiksa bersamaan. Apakah berlaku? Terima kasih Yang Mulia, kami tidak keberatan. Dan para terdakwa yang akan tinggal di samping tim penasihat hukum saudara. Mohon saksinya dihadapkan. Mas Panjianto, silakan hadir. Pak Hendra Hariman, kemudian Ibu Teja Suryanti, dan Profesor Mutahir. Silakan Bapak. Saudara dulu geser sebelah sini. Sudah sini. Akhirnya selesai. Saya mulai dari saudara. Apakah saudara sehat? Saudara sehat? Sehat? Akhirnya sehat? Sehat. Saya mulai dari saudara. Namanya siapa? Panjianto. Panjianto. Kurang nyaman. Saudara lahir di mana? Di Bogor. Umur berapa tahun? 26 tahun. Jenis kelamin? Kebangsaan? Tempat tinggal saudara di mana? Di Kampung Bukagali, Desa Kiai Lewiliang, Bogor, Jawa Barat. Jawa Barat. Agama? Islam. Pekerjaan saudara? Asisten rumah tangga. Apakah saudara mengenal 3 orang terdakwa ini sebelum kejadian? Sebelum kejadian, saya tidak mengenal Yang Mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak Yang Mulia. Hubungan karena perkawinan? Tidak Yang Mulia. Hubungan pekerjaan? Iya. Apakah saudara bersedia menjadi saksi dalam perkara ini? Iya Yang Mulia. Saudara disumpah? Iya Yang Mulia. Menurut umum? Beratan? Dari tim tersebut terdakwa beratan? Ya? Tidak. Nanti saudara bersedia. Ibu siapa namanya? Senja Kurnia Putri. Ya. Siapa? Senja Kurnia Putri. Senja Kurnia Putri. Saksi ini psikolog. Ya, betul. Ambil apa saksi? Lahir di mana? Tangerang 23 Mei 1987.
kelamin, perempuan, bangsaan, warga negara Indonesia, tempat tinggal saksi di mana, di Jalan Pawang nomor 3, Pawang Karawaci, Tangerang. agama, Islam, pekerjaan saksi. psikologi. Apakah saksi kenal dengan ketiga terdakwa sebelum kejadian? Hanya tahu tapi tidak kenal. Ada hubungan keluarga, Tidak, hubungan karena perkawinan, tidak, hubungan pekerjaan atasan bawahan menurut hukum perburuan. tidak. Nanti saksi bersumpah memberikan keterangan. Baik yang mulia. Nama lengkap saksi siapa? Hendra Herman. Hendra Herman. Ya. Lahir di mana? Bogor 29 Desember 1982. Jenis kelamin laki-laki. Ya. Kebangsaan. Indonesia. Tempat tinggal saksi di mana? Lampung Utara, SMA 2, Desa 2 Bogor. Agama. Islam. Pekerjaan saksi. Karyawan. Karyawan. Baik. Apakah saksi kenal dengan terdakwa? Tidak. Sebelum kejadian? Tidak. Tidak ada hubungan keluarga. Tidak ada yang Hubungan karena perkawinan atau sunnah. tidak ada yang Hubungan pekerjaan atas bawahan menurut hukum perburuan. tidak ada yang Tidak ada. Nanti saudara bersumpah ya. ya. Ahli. Nama lengkap ahli siapa? Dr. Musafir Sarmara yang Lahir di mana? Ngawi 7 April 1957. Jenis kelamin laki-laki, bangsaan Indonesia. Tempat tinggal ahli di mana? Di Tunjungan Baru UH3 1185A Tahunan Yogyakarta. Agama. Agama Islam ya. Pekerjaan ahli. Pekerjaan sebagai dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Jakarta. Apakah ahli kenal dengan ketiga terdakwa sebelum kejadian? Tahu tapi tidak mengenal. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Hubungan karena perkawinan? Tidak ada. Hubungan kerja? Tidak ada. Baik, nanti sebelum ahli memberikan pendapat bersumpah terlebih dahulu. Siap ya. Saya mohon yang tiga dulu, yang saksi fakta silahkan berdiri. Mohon ikuti atau tirukan apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Mohon ahli tetap di situ. Mohon ikut ya ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Silakan duduk. Penuntut umum, mohon kalau bisa ahlinya bisa beristirahat dulu, ya, bisa ahli beristirahat dulu. Saudara, baik, saudara saksi bertiga sudah mengucapkan sumpah. Sumpah saudara itu mengandung dua sisi pertanggungjawaban. Yang pertama sebagai orang yang beragama, sumpah saudara akan saudara bertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menurut hukum negara ini, jika saudara memberikan keterangan yang tidak benar, maka itu diancam dengan pidana yang cukup berat dibandingkan dengan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada terdakwa. Ancaman pidananya lebih berat ketika memberikan keterangan yang tidak benar atau yang lazim disebut dengan sumpah palsu. Ancaman hukumannya 7 tahun. Kalau kemudian terdakwa, maka bisa menjadi 9 tahun. Sementara terdakwa didakwa dengan
tindak pidana yang diancam dengan pidana maksimum 4 tahun. Untuk itu majelis hakim memperingatkan pada saudara ketiga agar saudara memberikan keterangan ya, sesuai dengan apa yang saudara ketiga lihat sendiri, dengar sendiri, dan saudara alami sendiri, bukan yang diceritakan orang atau bukan berdasarkan pikiran saudara-saudara ketiga. Itu dua. Yang ketiga yang saya mau ingatkan kepada saudara-saudara bahwa di dalam undang-undang tentang narkotika, kewajiban bagi majelis hakim untuk mengingatkan kepada saudara ketiga, jika saudara mengetahui nama pelapor dalam perkara ini, maka undang-undang memberikan perlindungan kepada saudara-saudara untuk tidak menyebut nama ataukah menunjukkan isyarat yang memungkinkan diketahuinya identitas dari pelapor. Siapapun yang menanyakan siapa pelapornya perkara yang saudara tahu, saudara ada hak untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Paham? Paham. Silakan dulu periksa di sini. Izin kami memeriksa Panjianto dulu. Saudara Panjianto, saudara tahu ada permasalahan apa terdakwa dan ini ada tadi di persidangan hari ini ada permasalahan apa? Suaranya yang keras ya? Iya. Sehat kan? Berapa? Kurang tapi saudara pernah diperiksa di kepolisian? Udah pernah di BAP di penyidik Polres Jakarta Pusat? Belum Pak. Diperiksa, ditanya-tanya, gini dulu. Saudara mengenai kejadiannya? Pada waktu kejadian masih ingat tanggal berapa? Tanggal 7 Mei. Tahun 2022. Di mana kejadiannya? Di Malaysia. Jam berapa kejadian itu? Sekitar jam 3 sore Pak. Pada waktu kejadian saudara ada di mana? Kebetulan saya lagi di rumah Pak. Sedang di rumah. Iya. Pada waktu di rumah mana ya? Di jalan Kabupaten 5 nomor 2. Lompat di rumah. Jalan Kabupaten 5 nomor 2. Nomor 2 di mana tepatnya? Pastikan karena ini pastikan bahwasanya benar-benar saudara ada di situ pada saat kejadian. Rumah mana? Di rumah Pondok Jalan Kabupaten 5 nomor 2. Jakarta mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Pada waktu itu saudara sedang apa? Saya lagi bersih-bersih di dapur. Lalu apa yang saudara lihat atau saudara dengar pada waktu saudara alami pada waktu itu? Yang saya lihat itu cuma ada pakaian polisi berpakaian preman masuk ke dapur. Ada polisi berpakaian preman masuk ke dalam dapur. Iya. Itu rumah siapa? Mana? Itu rumah yang ada polisi berpakaian preman masuk ke dapur itu rumah siapa? Saya itu rumah ibunya. Dia mana? Itu ibunya. Lalu apa alasannya saudara ada di tempat itu? Atau kenapa saudara ada di tempat itu? Saya bekerja di situ Pak. Ya? Saya bekerja di situ Pak. Saudara bekerja di situ. Lalu ada polisi berpakaian preman masuk ke dalam rumah dan ke dapur. Iya. Waktu itu ada berapa orang yang masuk? Ya, saya 3 orang lebih Pak. Ada 3 orang? Lebih 3 orang lebih. Lebih dari 3 orang. Ya. Yang masuk itu semuanya laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Pada waktu masuk ke rumah tersebut, siapa yang saudara lihat atau dengar pertama kali ditemui oleh orang yang masuk itu? Terus saya cuma mendengar itu dari polisi yang Pak. Saya tidak mengenal yang masuk itu siapa. Dua dengar bahwa dia dari kepolisian. Iya. Saudara tahu, saudara dengar atau
mengetahui kalau itu dari kepolisian berdasarkan apa? Karena dari yang kepolisian sendiri Pak mengatakan ya dari kepolisian. Baik, dia mengatakan bahwa dia dari kepolisian. Iya. Kepada siapa pada waktu itu petugas dari kepolisian itu berbicara? Kebetulan kepada ibunya Pak. Langsung. Lalu ketika terdakwa dua atau siapa namanya? Ibunya. Ibunya. Siapa yang depan ngomong itu? Polisinya. Polisinya ngomong ke ibunya gitu. Lalu apa jawaban dari ibu? Apa jawaban terdakwa dua pada waktu itu? Jadi ibunya cuma bilang iya gitu. Ya, terus apa lagi? Apakah pada waktu polisi masuk ke tempat itu, saudara ada di situ? Kebetulan saya lagi Jangan betul, saudara ada di situ. Dengar pertanyaan saya. Iya. Saudara ada di situ? Iya. Ada. Iya. Berapa jaraknya? 5 meteran Pak. 5 meteran. Apakah saudara lihat pada waktu itu ketika yang saudara sebut dengan petugas kepolisian masuk ke dapur pada saat dia berbicara dengan terdakwa dua? Ini Pak, saya cuma nggak dengar. Saya tanyakan saudara lihat tidak? Saya cuma lihat, iya. Oke, saudara lihat ya. Ya. Iya. Lalu berikutnya setelah ada pembicaraan itu, apalagi yang saudara lihat atau saudara dengar? Habis itu habis itu saya sudah nggak tahu apa lagi. Itu ada kan itu lagi. Habis itu saya udah nggak tahu apa lagi Pak. Soalnya habis itu saya udah nggak tahu apa lagi. Saudara tidak tahu apa Ya, lagi. soalnya dari kepolisian itu Pak, dari kepolisian itu mengatakan dia tidak buat kepentingan disuruh keluar. Jadi habis dari kejadian itu saya udah nggak tahu lagi. Jadi pada waktu itu saudara keluar. Iya. Saudara pada waktu keluar kemana? Saya kebetulan ke kantor atas Pak, ke lantai 2. Apakah kalau di tempat tersebut tempat saudara berada ketika diminta dengan rumah itu, saudara masih bisa melihat tempat polisi berada? Udah nggak kelihatan Pak. Lihat lagi. Pada saat saudara disuruh meninggalkan tempat itu, terdakwa dua itu ada di mana? Kebetulan saya udah tidak mengetahui lagi Pak. Apakah pada saat saudara meninggalkan tempat itu, terdakwa dua masih ada di tempat itu, di dapur? Soalnya saya udah tidak mengetahui apa lagi Pak. Siapa yang terlebih dahulu meninggalkan tempat polisi berbicara? Yang saudara sebut polisi berbicara dengan terdakwa dua. Ya pokoknya Pak, habis dari itu saya udah nggak tahu apa lagi. Pada waktu sudah meninggalkan tempat itu, apakah masih melihat terdakwa dua dengan polisi masih ada di situ? Saya Pak polisi udah masuk ke dapur Pak. Pada saat polisi udah masuk ke dapur dan bilang yang tidak berkepentingan yang disuruh keluar, habis itu saya keluar dan saya tidak mengetahui apa lagi Pak. Apa yang terjadi itu sudah tidak mengetahui. Terdakwa dua dia itu ada di mana waktu saudara tinggalkan? Itu yang saya tanyakan. Di dapur Pak. Masih di dapur? Iya. Saudara tinggalkan, lalu berikutnya apa yang terjadi? Berikutnya saya udah dapat Tidak ada lagi saudara lihat. Apakah masih mendengar? Kenapa saudara tidak mendengar pembicaraan pada waktu itu? udah nggak terdengar soalnya saya lagi nggak ada. Hah? Udah pembicaraan sudah saya tidak tahu lagi Pak. Baik. Lalu tidak lagi saudara tahu Iya. apa yang dilakukan pada waktu itu dalam rumah oleh orang yang saudara sebut polisi berpakaian preman. Saudara tidak tahu apa yang dilakukan. Tidak tahu. Saudara tidak mendengarkan pembicaraan apa yang terjadi. Tidak Pak. Baik. Lalu pada waktu sebelum petugas kepolisian datang di rumah tersebut, ya, siapa-siapa yang ada di dalam rumah itu? Kebetulan di sana ada Saya rumah siapa-siapa yang ada dalam rumah? ada ibunya sama anak-anaknya sama rekan kerja saya Pak. Ya, Ada ibunya juga sama anak-anaknya dan teman kerja saya. waktu itu terdakwa Mia itu sedang melakukan apa? Kebetulan lagi menyiapkan makan buat anaknya Pak. Ya? Lagi menyiapkan makan buat anak-anaknya. Baik, ya.
apakah pada waktu itu terdakwa satu ya ada datang atau gimana? Ada Pak. Jam berapa? Jam Maaf. Iya. Pada siangnya tidak datang. Kebetulan dia nginap Pak. Dia nginap sehari sebelum polisi itu datang. Iya. Ya. Kalau terdakwa 3, gimana pada waktu itu? Kebetulan pagi terdapat 3 sedang olahraga Pak pagi keluar. Apakah pernah setelah dia berolahraga pernah kembali ke rumah? Tidak Pak, dan saya tidak mengetahui lagi Pak. Sudah anggota dari rumah. Pada saat petugas kepolisian datang, ya, pada hari saat petugas kepolisian yang berpakaian preman itu datang, apakah terdakwa 3 ada di rumah saat itu? Tidak ada Pak. Saudara tahu kemana? Yang saya tahu sedang berolahraga Pak di luar. Sedang berolahraga di luar. Iya. Tidak pernah pulang. Enggak Pak. Lalu pada waktu di rumah tersebut kan bermalam namanya nih, terdakwa 1 bermalam, dan itu malam itu apakah terdakwa 3 ada di rumah? Ada Pak. Ada. Iya. Apakah saudara mengetahui bahwa apa yang pernah dilakukan oleh mereka pada waktu itu bertiga ini? Tidak Pak, tidak mengetahui. Tidak. Iya. Termasuk pada malam hari. Iya Pak. Lalu setelah tadi petugas kepolisian datang, lihatlah pada waktu petugas kepolisian itu keluar. Tidak Pak. Saudara juga tidak diberitahu. Tidak. Lalu setelah petugas kepolisian pergi, saudara masih di rumah itu. Iya Pak. Apakah masih ada terdakwa 2 di rumah itu ketika saudara masih di rumah itu? Sudah tidak ada Pak. Tidak ada lagi. Dibawa kemana? Kurang tahu Pak. Belum tahu. Iya. Saudara belum tahu. Lalu pada waktu petugas kepolisian datang, apakah terdakwa 1 masih ada di rumah itu? Masih enggak? Masih. Sedang apa pada waktu itu? Mohon maaf Pak. Ya. Mohon maaf Pak. Apa yang dilakukan oleh terdakwa 2 pada waktu petugas kepolisian datang? Itu lagi menyiapkan makan Pak. Hah? Lagi menyiapkan makan. Ini sebelah sini masih ada di rumah nggak? Iya masih Pak. Lagi ngapain? Saya kurang tahu Pak, soalnya saya lagi di belakang. Oh, saudara tidak tahu karena sedang saudara di belakang. Kan oke, saudara. Itu belum silakan. Terus saja. Saudara saksi ya. Kalau kita berapa lama kerja sama terawalnya? Pada saat itu saya baru 1 bulan setengah Pak. 1 bulan setengah. Iya. Sebelum penangkapan ya. Iya. Sebelum ada polisi datang. Kemudian saudara nginap di sana. Iya Pak. Nginap di sana ya. Iya. Itu kamar saudara dekatan apa jauh dan Jauh Pak, soalnya saya di belakang. berarti Iya. Kemudian waktu polisi datang, saudara pernah melihat Awalnya sebelumnya tidak Pak. Saya bahkan tidak mengetahui. tidak mengetahui ya. Iya. Di waktu tadi yang dia seperti menanyakan apa yang itu saudara juga tidak mengetahui apa yang dikomunikasikan antara penyidik dengan polisi dengan punya saudara juga tidak tahu. Tidak Pak. Kemudian waktu di polisi datang itu terdakwa Z ada nggak sama polisi waktu itu? Saya tidak mengetahui Pak. Soalnya saya jaraknya agak jauh Pak. Berarti kan malamnya ada saudara. Iya. Paginya keluar nggak terdakwa Z? Atau masih di rumah? Masih di rumah Pak. Maksudnya habis itu ada keluar rumah? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Iya. Saksi, ketika polisi masuk ke dapur kemudian terdakwa 2 bersama saksi, ada tadi nggak orang lain di situ? Ada teman saya Pak. Enggak, yang waktu saudara sebutkan di dapur kemudian polisi itu berbicara dengan terdakwa 2 dan saksi dia, waktu itu ada orang lain nggak di situ? Oh, tidak ada Pak. Tidak ada. Iya. Artinya hanya saksi, terdakwa 2 kemudian polisi itu. Iya. Baik.
Begitu yang mulia. Saksi ya, tadi saksi mengatakan kalau 3 polisi atau lebih itu kemudian dunia jawabnya. Ada nggak gestur ataupun tekanan ada paksaan gitu ya polisinya sehingga bisa dilakukan? Tidak ada. Tidak ada ya. Komunikasinya nggak jelas. Iya Pak, kalau komunikasi saya sudah terlalu komunikasi. Tidak terlalu ya. Tapi ketika ada tekanan gitu ada. Tidak ada ya. Pada saat itu saksi melihat nggak ada terdakwa saksi juga itu? Tidak Pak, sudah melihat. Ya. Tapi di bagian apa di ART rumah terdakwa itu? Saya bagian itu. Bagian apa? Bersih-bersih. Ya. Tadi hanya bersama rekan saksi ya? Hanya berdua, memang 2 ayat itu hanya berdua. Iya Pak. Cukup yang mulia. Cukup, masih ada itu. Ya. Lanjut aja, bisa pilih dia. Kerja ya. Izin majelis dengan saksi terlebih dahulu. Pak Hendra, Pak Hendra Heruman saat ini bekerja atau berprofesi sebagai apa? Dia di kampus sebagai direktur program. Di Fan Kampus bagian direktur program. Kalau saya boleh tahu, Fan Kampus itu tempat apa? Kampus itu adalah lembaga rehabilitasi. Lembaga rehabilitasi. Rehabilitasi apa? Apakah rehabilitasi mengenai obat, penanaman obat, atau rehabilitasi lainnya? Untuk gangguan penyalahgunaan. Untuk gangguan penyalahgunaan. Baik. Sudah berapa lama Fan Kampus ini berdiri? Berdiri di tahun 99. Artinya 30 September 99. Pak Hendra itu direktur dari kapan? 2010. 2010. Baik. Nah kemudian Pak Hendra kenal atau tahu terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3? Sekarang dia Sekarang iya. Tahunya dari mana Pak? pada saat mengatur pelayanan di lembaga. Pada saat mengatas layanan. Terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 sekarang ditempatkan atau direhab di Fan Kampus, betul? Betul. Baik. Menurut Pak Hendra sebagai direktur program, saya ingin bertanya mengenai program. Maupun jangan ditanya pendapat. Saudara mengatakan dikasih fakta. Coba Pak, ya, mohon nanti saya kaitkan dengan terdakwa 1. Baik. Kemudian saudara menerima permohonan akses layanan dari terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3, betul? Betul. Baik. Kemudian apa yang saudara lakukan atau dalam hal ini Fan Kampus lakukan terhadap anak terdakwa ini? Oke, yang pertama setelah kami menerima terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3, kami yang pertama melakukan fase embrion. Nah, fase embrion ini kita melakukan screening dan assessment. Nah, jadi dalam screening dan assessment ini kami melakukan berbagai macam evaluasi. Yang pertama evaluasi psikologi, evaluasi psikiatri, assessment IC, dan berbagai hal. Nah, dari hasil semuanya itu akan ada satu kesimpulan untuk menjalankan perawatan rehabilitasinya, baik bentuknya dan durasi waktunya. Gambarannya seperti itu. Baik. Untuk ketiga terdakwa ini ketika sudah melalui asesmen dan sebagainya sudah prosedur di Fan Kampus, apa yang dilakukan terhadap para terdakwa ini? Jadi setelah melakukan fase embrion itu mereka sudah mulai menjalankan perawatannya. Nah, gambaran dari hasil assessment kami itu menjalankan perawatan kurang lebih 4 bulan. Nah, yang pertama adalah kita membangun hubungan relasi dulu, membangun hubungan relasi agar mereka ini bisa terbuka dan bisa bekerja sama dengan perawatan yang berbeda. Nah, setelah hubungan relasi itu muncul, kita mulai mencari faktor pemutus penggunaan baik eksternal maupun internal. Nah, alhamdulillah yang berjalan bersamaan dengan adanya psikoedukasi mengenai konteks sendiri, dan setelah itu baru kita memberikan keterampilan setelah faktor penggunaannya ini didapatkan. Baik, apakah program itu yang diterapkan kepada
terdakwa ini dilakukan evaluasi per minggu atau sebagainya? Kalau mingguan ada, kita membuat jadwal secara mingguan, laporan itu kita buat secara bulanan. Jadi baik mingguan dan bulanan itu kami diskusikan bersama-sama. Baik, kemudian itu kan ada tadi mengenai asesmen psikolog dan segala macam, nanti kan yang memberi senjata. Ini saya tanyakan hasil atau metode rehabilitasi terhadap para terdakwa di kampus ini apa? Apakah cuma dia dari sisi psikolog, kemudian dari pengobatan dan segala macam ini diterapkan di para terdakwa itu? Jadi saya agak mundur ke belakang lagi ya. Pada saat kita melakukan pasang ini itu, kita melakukan yang wajib tidak tidak. Nah, dalam yang wajib tidak ini terdakwa satu, terdakwa dua, terdakwa tiga tidak ditemukan diagnosa lain selain gangguan jiwa karena gangguan jiwa. Jadi secara global kita tidak melakukan. Di tiga terdakwa ini, secara kesimpulannya saudara sebutkan tadi hanya mengalami gangguan penyalahgunaan zat. Betul. Oke. Nah, kemudian sehingga metodologi yang dilakukan untuk merehab para terdakwa ini hanya dari psikolog. Betul. Nah, Tapi secara berkala psikiater itu juga melakukan evaluasi secara berkala selama menjalani perawatan ini. selama menjalani ini melakukan evaluasi. Baik, kemudian dari awal saudara kan ada program 4 bulan rehabilitasi. Nah itu ada step-stepnya nggak saudara bisa sebutkan, bulan pertama atau sampai dengan bulan keempat itu berbeda atau sama saja? Oke, jadi kalau misalnya berbeda, tentu saja berbeda Pak. Yang bulan pertama yang tadi saya bilang ada screening assessment, kita melakukan penilaian dulu dan penilaian. Nah setelah hasilnya ada, baru kita bangun hubungan relasi disertai dengan adanya pemberian psikologi edukasi dan policy counseling. Nah bulan kedua mereka sudah mulai menggali apa yang menjadi permasalahannya. Nah setelah mendapatkan permasalahannya internal maupun eksternal, nah di bulan ketiga kita baru menemukan bagaimana keterangan ini kita bisa diskusikan dan kita bahas dan disertai dengan praktek yang sebelum itu. Nah, izin lanjutkan ya, Bu ya. Pak Hendra ya, kasih Hendra. Bisa mundur ke belakang. Seingat sekarang, kapan ketika terdakwa mulai masuk kampus? Seingat saya itu tanggal 10 Pak. 10 bulan? 10 Juli 2021. Jadi sekarang sekitar 4 bulan ya? 5 bulan ya? Iya, betul. Oke, waktu itu para terdakwa datang diangkat pihak kepolisian. Betul. Saudara ada waktu itu? Ada. Ada. Saudara bisa mengingatkan? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.